Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwa alladhi amarna bil qiyami was siyam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخلاق العلام وهو الخالق العالم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنام اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى انتهاء العالم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون ولعلكم ترحمون وعسى الله أن يجعلنا من الذين يتدبرون العالم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. Ayyuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman dan Rahim. Dengan mahanya tersebut memerintahkan kepada kita semua melalui risalah yang dititipkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan aturan baik perintah maupun larangannya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadirat Allah agar selalu tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba Allah yang mulia, yang luar daripada biasanya, yang berbeda dengan kita semua. Itulah baginda Rasul Muhammad ibnu Abdillah, Muhammadun basyarun walaysa kal basyari, yang telah menyampaikan risalah kepada kita sekalian sekaligus mencontohkannya dalam bentuk uswatun hasanah. Ayuhal hadirun rahimakumullah, beberapa saat ke depan dalam hitungan hari kita akan memasuki satu bulan yang luar biasa. Bulan yang berbeda nilainya dengan bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang kita dambakan dan Rasul mencontohkan kerinduannya dengan sebuah doa yang masyhur, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ramadan itu sebentar lagi akan sampai kepada kita sekalian. Oleh karena itu ayyuhal hadirun, tidak ada salahnya, bahkan merupakan suatu kewajiban untuk mencontoh baginda Rasul, di mana sebahagian pemahamannya adalah bahwa Rajab dan Sya'ban beliau pergunakan sebagai prolog atau muqaddimah, sebagai setar menghadapi atau menyambut bulan suci yang mulia itu. Di antara hal-hal yang beliau contohkan adalah tentu selain berpuasa, beliau menggambarkannya dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan amalan-amalan lainnya. Berangkat dari hal tersebut, Al-Fakir mengajak tadabbur dengan sebutan makna kalimat Sya'ban, yang aslul kalimatnya adalah shin, ain dan ba. Kemudian dalam sebahagian ilmu sarf ditambah dengan alif wan nun. Di antara makna mufradat tersebut adalah kita mengambil dari kosakata syu'uban wa qabail, yaitu makna syu'ab, ada yang memaknakan suku atau bangsa.
yang jelas sebuah perkumpulan yang masa demi masa kemudian semakin bertambah dan semakin melebar, semakin terus menerus mengiringi perjalanan masa, mereka semua berkembang biak. Yang kedua, kosakata tersebut diambil dari makna sya'ab yang artinya benih yang subur. Maka ketika kita padukan hal tersebut yang kemudian diambil oleh baginda Rasul sebagai muqaddimah menghadapi Ramadan, maka pemahamannya adalah bahwa bibit yang subur, benih yang subur dipergunakan untuk setar yang akan ditebar di bulan suci Ramadan yang kemudian kita memanennya pada saat Idul Fitri, hari kemenangan. Ayuhal hadirun rahimakumullah, beberapa contoh tersebut termasuk dengan berpuasa yang sebahagian hadis menyatakan Rasulullah nyaris tidak pernah batal selama bulan Rajab dan Sya'ban, atau pendapat-pendapat lainnya tentang amaliyah Rasulullah. Selain daripada hal itu, dalam muqaddimah saya sampaikan sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah yang ayat tersebut terdapat sebelum perintah kutiba alaikumus syiyam. Secara tartibul Quran min sahibul mahfud dalam Sidratul Muntaha, Lauhil Mahfud, tempat yang pertama ditempatkan oleh Allah sebagai tempat Al-Quran Al-Karim, yang kemudian turun ke Baitul Izzah. Secara tartib adalah ayat ini berada di atas, dan setelah ayat kutiba alaikumul qisasu fil qatla, artinya dua keparduan mendampingi ayat tersebut. Al-makna wallahu alam bimuradi, maka barang siapa yang menggantikan hukum tersebut, al-haq domir kembali kepada hukum yang telah diceritakan, sementara dia telah mendengar penjelasan, telah mengetahui akan keabsahan hukum tersebut, maka dosanya dia tanggung sebanyak orang yang mengerjakannya. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ayuhal hadirun, kalimat menggantikan dalam kehidupan politik kita misalnya, atau kebangsaan kita, ada ungkapan yang disebut dengan mengamandemen. Tidak ada salahnya ketika bahasa tersebut diterjemahkan dengan bahasa seluruh dunia ini. Maka kurang lebih barang siapa orang yang mengamandemen hukum, pasal, aturan yang telah disepakati dan benar keadaannya, benar keabsahannya, ba'dama sami'ahu, maka dia akan menanggung dosa tersebut sepanjang orang melakukan setelah pasal itu diganti olehnya. Entah siapa orangnya, mungkin umat Rasul, atau siapa, yang jelas hukum Allah berlaku untuk siapa saja. Sekali lagi ayat ini terdapat setelah kutiba alaikumul qisas, yang kemudian kutiba alaikumus syiyam. Ayat yang agak panjang sebelum dan sesudahnya, yang mengandung arti diantaranya bahwa ketika diseru wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, di antara bentuk iman tersebut adalah setelah penegakan hukum. Karena kutiba alaikumul qisas adalah di antaranya penegakan hukum atau perintah menegakkan hukum. Ayuhal hadirun, maka disebutlah ya ayyuhalladzina amanu, di antara poinnya orang tersebut telah sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dipanggil sebagai wahai orang-orang yang beriman. Maka tadabbur kita di ayat ini adalah kita berlindung ke hadirat Allah untuk termasuk kepada hamba-hambanya yang memanipulasi data atau berlaku sewenang-wenang. Ketika ada hukum yang harus ditegakkan, kemudian kita masih berlarut-larut sampai masuk ke bulan suci Ramadan, maka bisa jadi kita tidak disebut sebagai ya ayyuhalladzina amanu. Di antara hal-hal tersebut adalah digambarkan dalam suasana Ramadan sendiri bahwa Rasulullah tetap adanya perintah perang Badar misalnya, yang disebut dengan perang fisik. Ini artinya selama bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melulu menggambarkan dengan tarawih atau zakat fitrah atau berpuasa,
tetapi seluruh perintah sekaligus penegakan hukum berbentuk fisik. Dalam sebuah hadis lain yang secara singkat terjemahannya adalah bahwa kondisi umatku, kata Rasulullah, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, itu digambarkan sebagai orang-orang yang bergelantung kepada sebuah pintalan, sebuah gumpalan yang dipakai untuk dia berpijak, berpegang teguh, yang kemudian lepas dan pindah ke gumpalan yang lain, lepas lagi, pindah lagi ke pintalan yang lain, dan terus sampai akhir. Dalam hadis ini diterangkan yang paling pertama itu, puntalan itu adalah tentang penegakan hukum, dan yang paling terakhir adalah tentang as-salat. Dari sekian gambaran pintalan oleh Rasulullah itu adalah sekali lagi yang pertama adalah penegakan hukum, yang kemudian terakhir tentang as-salat. Yang kemudian sekarang ini telah kita saksikan puntalan-puntalan tersebut sudah banyak terlepas daripada umat-umat Islam yang semestinya mereka selalu berpegang teguh sejalan dengan sunnatillah yang terus diwajibkan kepada kita sekalian untuk ditegakkan. Kendatipun dunia sandiwara ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita diperintahkan untuk memegang terus dengan teguh apa puntalan-puntalan tersebut, sekalipun isinya adalah masalah penegakan hukumkah atau sosial, politik, budaya, pendidikan, dan yang terakhir tadi disebutkan adalah tentang as-shalah. Ayuhal hadirun rahimakumullah, agar ada kesinambungan antara penegakan hukum dengan kutiba alaikumusiyam, marilah kita sebagai hamba-hamba Allah yang mulia, sebagai umat Rasulullah yang mengaku cinta kepada baginda Rasul itu pembawa risalah, sebagai bentuk daripada kita cinta kepadanya, kita menjalankan perintahnya, anjurannya, sekalipun kita berada di bulan atau posisi atau situasi atau background sosial kita apapun. Tidak ada tawar-menawar kecuali masuk dalam rukhsah atau keringanan dari Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan lebar tentang hukum tersebut, baik dari aqwalil ulama maupun tata cara lainnya yang sampai kepada kita sekalian. Ayuhal hadirun rahimakumullah, semoga kita sekalian termasuk kepada umat Rasulullah yang memasuki bulan suci Ramadan betul-betul diseru sebagai ya ayyuhalladzina amanu. Ketika orang yang beriman memasuki bulan suci Ramadan, maka siap dengan keimanannya. Tetapi tentu ketika kita berleha-leha, maka tidak termasuk kepada orang yang beriman. Waktu tetap dimasuki oleh kita, tapi nilai-nilai tersebut seakan kita benih yang saya ceritakan di awal tadi tidak ditanam dengan subur sehingga tidak menghasilkan buah ketika kita sampai kepada hari kemenangan yang disebut dengan Idul Fitri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Warda an jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa alaina minhum wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة